Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Bandu, dan aku Emily. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik nih untuk teman-teman semua. Nah, berhubung lagi di suasana ulang tahun Surabaya nih ya Mas. Ya. Kira-kira dari Mas Pandu sendiri, apa sih wish buat kota Surabaya? Wish buat Surabaya ya, yang terpenting sih ini menurutku, semoga Surabaya semakin menyejahterakan rakyat-rakyatnya. Gitu aja sih, simpel aja kalau wishku. Kalau Emily gimana? Kalau aku ya semoga kota ini tuh semakin maju dalam hal apapun ya, baik transportasinya, baik masyarakatnya juga semakin sejahtera, dan juga semoga juga pejabat-pejabatnya itu bisa lebih amanah lagi untuk mensejahterakan rakyat. Amin. Gitu. Nah teman-teman, pada segmen program Abibindo kali ini, kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk selama 1 minggu ke belakang, yang pastinya akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil nih. Yap, tunggu apa lagi? Langsung ke berita nomor 5. Yoi, berita kelima. Kerjasama Dukcapil Surabaya dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medica. Kabar gembira nih bagi pasien Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medica. Dilansir pada laman surgawokasurabaya.id, kini pengurusan dokumen administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian, serta kartu keluarga menjadi lebih mudah dan praktis. Berkat kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Surabaya dengan RSIA Graha Medica, pasien kini dapat mengurus dokumen-dokumen tersebut langsung di rumah sakit. Kerjasama ini resmi dimulai dengan penandatanganan perjanjian pada tanggal 27 Mei 2024. Melalui kerjasama ini, pasien yang melahirkan di RSIA Graha Medica akan langsung memperoleh akta kelahiran dan juga kartu keluarga baru untuk bayinya. Begitu juga dengan pasien yang meninggal di rumah sakit, pengurusan akta kematian dan pembaharuan KK menjadi lebih mudah dan cepat. Direktur RSIA Graha Medica, Ilvi Karisma Yunita, menyambut baik kerjasama ini dan berharap dapat membantu meringankan beban pasien dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Kami senang dan antusias atas pelatihan yang sudah diberikan agar staf administrasi kami dapat melayani pasien dengan mudah dan cepat, ujar Ilvi. Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan angka pembaruan data administrasi kependudukan di Kota Surabaya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat dari program kerjasama ini. Yang pertama ialah permudah dan mempercepat pengurusan akte kelahiran, kematian, dan KK. Yang kedua, mengurangi beban pasien dalam mengurus dokumen administrasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan angka pembaharuan data administrasi kependudukan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wah, lagi-lagi Disdukcapil Surabaya menjalin kerjasama nih ya Mas dengan rumah sakit gitu. Iya, tentunya kerjasama ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Jadi warga yang melahirkan di situ nggak perlu jauh-jauh ke kelurahan, ke Siola untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga. Jadi langsung terupdate gitu loh kalau melahirkan di rumah sakit yang bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Surabaya. Iya bener banget. Jadi emang masyarakat ini sudah semakin dipermudah untuk pengurusan dokumen administrasi ya Mas ya. Kita langsung aja ke berita selanjutnya. Berita keempat, diklaim pertama di Indonesia, drone buatan ITS mampu deteksi emisi udara. Dilansir pada laman Detik Jatim, Institut Teknologi 10 November, ITS bekerjasama dengan BIF Drones dan Biro Klarifikasi Indonesia atau BKI menciptakan drone sniffing atau sebuah inovasi pertama di Indonesia yang mampu mendeteksi emisi gas rumah kaca di udara. Drone ini diluncurkan secara resmi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 28 Mei 2024. Ketua Tim Riset Kedirdekaan ITS, Insinyur Tri Asmadani, PhD, menjelaskan bahwa drone sniffing seri BVD M16A ini dilengkapi sensor BVD sniffing untuk mendeteksi 7 jenis polutan udara seperti CO2, CO, NO2, NO, SO2, PM2.5, dan PM10 secara real time. Data ini sangat membantu BKI dan KSOP dalam mengelola pelabuhan dan standarisasi kapal, serta menekan gas emisi di Indonesia. Selain mendeteksi emisi, drone ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan dengan kamera termal, kamera RGB, dan radar LiDAR.
yang memungkinkan pengawasan wilayah perairan dan penghindaran objek. Drone ini juga dilengkapi sistem flutter yang cocok untuk operasi di perairan dengan jangkauan hingga 20 km dan kemampuan take off dan landing di permukaan laut yang bergelonjak. Informasi dari drone ini dapat diakses secara real time melalui dashboard berbasis Internet of Things di website putaradar.id. Nah, website ini menyediakan data emisi, tipe kapal, dan nama pelabuhan. Dashboard ini juga dilengkapi indikator ambang batas emisi per kapal, membantu pengguna menilai kelayakan kapal dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Setelah uji coba yang berhasil, drone sniffing siap dikomersialkan dan digunakan secara produktif di masyarakat. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP, Nanang Afandi berharap alat ini dapat membantu mendeteksi emisi polutan dari kapal pelabuhan Tanjung Perak, serta mendukung target Indonesia mencapai nol emisi pada tahun 2060. Wow, teknologinya udah pesat banget ya. ITS Lagi-lagi ada berita membanggakan ya dari Institut mahasiswa Pendidikan ya, Indonesia kayak gitu, menciptakan drone yang bisa mendeteksi polusi dan emisi. Wow, keren-keren. Ya, harapannya semakin maju dan Indonesia emas semakin jelas. Iya, amin. Semakin dekat ya sepertinya. Oke, lanjut aja ke berita ketiga. Kawasan Kota Lama menjadi pilot project kabel utilitas bawah tanah di Surabaya. Dilansir pada laman Detik Jatim, kabel utilitas di kawasan Eropa di Jalan Raja Wali Surabaya mulai ditata dengan cara ditanam di bawah tanah. Proyek percontohan ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh kota pahlawan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa penataan kabel di Jalan Raja Wali hampir selesai 100% dan diperkirakan akan rampung pada akhir minggu ini. Langkah selanjutnya adalah penataan di Jalan Kembang Jepun Kiakia yang memerlukan waktu lebih lama dan biaya yang besar karena melibatkan kabel besar milik PLN. Eri mengucapkan terima kasih kepada PLN dan para provider yang telah bekerja sama dalam menurunkan kabel ke saluran ducting yang disediakan. Eri menargetkan seluruh jaringan utilitas kabel di kawasan Kota Lama bisa ditanam di bawah tanah pada 2025 dengan fokus utama di Jalan Raja Wali yang akan menjadi destinasi wisata. Dalam penataan ini, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan beberapa provider jaringan seluler dan PLN. Setelah Jalan Raja Wali dan Kiakia, penataan kabel bawah tanah akan dilanjutkan ke Jalan Darmo dan Basuki Rahmat sebagai proyek percontohan berikutnya. Eri mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi estetika dan kerapian Surabaya, meskipun proses ini memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar serta perubahan pola pikir dan kerja yang bertahap. Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan ducting, sementara biaya penurunan kabel disediakan oleh pihak provider dan PLN. Wow. Lagi-lagi kita melihat salah satu kemajuan dari Surabaya ya di hari ulang tahun Surabaya ini. Iya, wow. Dengan adanya kabel bawah tanah ini, estetika kota Surabaya semakin estetik gitu loh. Iya, jadi semakin bagus kalau misalnya diinstalin ya Mas. Iya, udah rapi, bersih. Wah, cocok banget dah itu. Bener banget. Oke, kita lanjut aja ya, Em. Berita yang kedua, ada Pemkot Surabaya terima penghargaan SPBE terbaik dari Presiden Jokowi. Dilansir pada laman detiknews.com, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik di Indonesia kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Istana Negara. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peluncuran GovTech Indonesia dan SPBE Summit 2024. Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, sejumlah menteri, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintahan, serta berbagai duta besar. Surabaya berhasil meraih indeks tertinggi di Indonesia berdasarkan penilaian SPBE yang mencakup 47 indikator yang membentuk ekosistem digital suatu instansi, mulai dari perencanaan, layanan internal, layanan eksternal, hingga audit teknologi. Penilaian dilakukan oleh 30 perguruan tinggi untuk memastikan independensi dan objektivitas, kemudian difinalisasi oleh tim koordinasi SPBE nasional yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BSSN, dan BRIN. Beberapa indikator yang dinilai termasuk perencanaan strategis, inovasi proses bisnis, manajemen data, audit keamanan, pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, layanan pengaduan publik, pemantauan kinerja pegawai, manajemen aset, kolaborasi penerapan SPBE, hingga layanan publik sektoral seperti pendidikan dan kesehatan. Pemkot Surabaya telah mengintegrasikan layanan online melalui Surabaya Single Window Alpha
yang memungkinkan warga mengurus ratusan izin dan dokumen secara digital. Kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan KUA juga dilakukan untuk memudahkan layanan terkait seperti perubahan nama, persiapan pernikahan, dan pengurusan waris. Eri menegaskan bahwa penerapan SPBE oleh Pemkot Surabaya masih perlu penyempurnaan. Transformasi digital adalah proses yang dinamis dan akan terus diperbaiki ke depan. Waduh, teknologi lagi. Semakin tinggi semakin pesat. Lagi-lagi Surabaya dapat kabar yang menyenangkan, yaitu mendapatkan penghargaan ya dari Bapak Jokowi. Wow. Langsung di Istana Negara lagi. Bener banget. Oke, lanjut ke berita berikutnya. Surabaya Vaganza semarakan Hari Jadi Kota Pahlawan ke-731. Dilansir pada laman sorgalokasurabaya.id, semarak Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 semakin meriah dengan parade mobil hias dan pawai budaya Surabaya Vaganza 2024. Mengusung tema The Chronicles of Surabaya, acara ini berlangsung dari pukul 1 hingga 4 sore dan menarik perhatian ribuan warga yang antusias menyaksikan pawai dari Tugu Pahlawan hingga Balai Kota Surabaya. Rute pawai meliputi Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Jalan Pemuda, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, dan berakhir di Balai Kota Surabaya. Pawai ini diikuti oleh puluhan institusi dan komunitas yang turut memeriahkan perayaan tersebut. Meskipun panas terik, semangat warga Surabaya tetap tinggi. Kendaraan hias yang diiringi musik dan pertunjukan budaya menjadi daya tarik bagi masyarakat. Surabaya Vaganza 2024 menampilkan perjalanan panjang kota pahlawan dari masa ke masa. Pawai dimulai dengan pertunjukan drum band Universitas Sang Tua, diikuti dengan penampilan sejarah Surabaya. Era Surabaya Before Century and Urban Legend hingga era Surabaya Metropolitan dihidupkan kembali, membawa penonton menelusuri jejak sejarah kota. Acara ditutup dengan pawai budaya yang menampilkan kekayaan budaya dan komunitas kota pahlawan. Beragam suku, ras, dan budaya mewarnai jalanan Surabaya, menunjukkan toleransi dan semangat persatuan. Surabaya Vaganza 2024 menjadi simbol kebanggaan dan identitas Surabaya, memperingati sejarah panjang dan nilai-nilai luhur masyarakatnya. Wow, bener banget sih. Ini kemarin itu aku dateng nih ya Mas di Surabaya Vaganza dan bener-bener seramai itu. Seramai itu ya? Antusias itu masyarakatnya, bahkan aku sempat ngobrol sama beberapa anak kecil. Aku nanya kayak, kalian ngapain kesini? Mau lihat barongsai katanya. Wah, seru banget sih. Mereka udah ready dari jam 11 siang loh Mas. Padahal mulainya baru jam berapa tadi? Iya, udah jam 1. Jam 1 ya? Bener-bener antusias ya masyarakat Surabaya untuk menyambut Surabaya Vaganza 2024 kemarin. Lagi-lagi rangkaian HUT Hari Jadi Kota Surabaya. Bener banget. Puncaknya tuh di resepsi ya? Iya bener. Yang di diadakan tanggal 31 pagi. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Prabipindo episode hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar Arpindo. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial di Dukcapil Surabaya di bawah ini ya. Di bawah ini. Dan sekian Prabipindo pada episode kali ini. Aku Pandu dan aku Emily. Pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.